chicken teriyaki, nasi putih, dan sayur buncis. Sayur buncis. Nah, dari tiga-tiganya Jihan suka nggak sih menunya? Suka banget. Di antara tiga itu yang paling suka yang mana? Chicken teriyaki. Kenapa tuh? Enak juga, manis, rasanya asin. Ya pokoknya enak lah ya. Rakel tadi makannya habis nggak? Habis. Enak nggak makanannya? Enak tapi kurang doyan sama sayurnya. Oh, kurang doyan sama sayurnya. Tapi buahnya, dagingnya doyan nggak? Doyan Doyan. Yang mana yang paling suka? dagingnya. Baik, kalau anak-anak ditanya nggak akan bohong ya Pak ya, pasti jujur, begitu ya. Tapi yang pengen kita ketahui juga ini dari Mbak Eliza, kita pengen tahu bagaimana kemudian perputaran ekonomi hitung-hitungan dari KOR sendiri seperti apa sampai saat ini? Ya, sejauh ini kita kan belum bisa menghitung ya Pak, baru juga jalan beberapa hari gitu kan. Dan seberapa besar program MBG ini bisa menggerakkan roda perekonomian lokal, itu kan tergantung dari seberapa banyak pihak yang dilibatkan dan juga modal dapurnya. Tadi menyambung dari Pak Mukroni disampaikan bahwa mereka mengeluh karena mereka harus membangun dapur baru. Nah sebetulnya ini kan kita bisa memanfaatkan dapur existing yang milik UMKM, cuman ada standarisasi. Nah dalam hal ini kita bisa melibatkan jasa pemastian misalnya untuk memastikan terkait standar keamanan pangan dan lain-lainnya gitu kan, dan juga bisa melakukan untuk traceability-nya. Jadi nanti bisa ketahuan nih dari SPPG mana di kelas berapa yang terjadi keracunan atau misalkan ada yang alergi gitu. Nah itu kan poin pertama. Jadi memang selain dari menghemat anggaran, karena fiskal kita kan terbatas. Kalau misalkan program MBG ini harus membangun dapur baru semua, ini kan cukup memboroskan anggaran. Lebih baik kita fokuskan untuk memperbaiki menu makanannya agar gizinya terpenuhi, dan dapur existing milik UMKM atau milik dapur sekolah misalkan atau kantin sekolah itu dimanfaatkan. Dan mereka tidak perlu investasi besar-besaran kan, tinggal mereka dilatih bagaimana untuk memproduksi makanan yang higienis. Itu persoalan pertama. Dan yang kedua ini terkait dengan skema pembayaran. Jadi memang UMKM ini mereka akan keberatan jika pembayarannya itu lebih dari 1 hari. Jadi berdasarkan pengalaman KOR Indonesia di lapangan, jadi kita mendengarkan dari UMKM, kita nggak bisa lebih dari 1 hari. Karena kalau misalkan lebih dari 1 hari, kita harus menanggung modal, menyediakan modal itu sekitar 3 kali lipatnya. Nah makanya dalam hal ini kita bisa libatkan lembaga keuangan untuk membantu pemerintah agar bisa membayar ke UMKM ini secara real time. Maksimal H+1. Nah dengan begini kan UMKM diuntungkan, mereka dilibatkan, dan juga jasa keuangan ini bisa menjadi backupnya pemerintah. Nah untuk pembiayaannya sendiri, untuk pembayaran ke UMKM ini kan bisa merealokasikan KUR. Karena kan KUR ini sendiri banyak yang menikmatinya ini UMKM tertentu aja. Untuk yang skala kecil, mikro ini kan sulit ya. Dan realisasinya KUR sendiri itu belum mencapai target. Nah untuk mendukung agar target KUR ini terrealisasi, ya kita bisa alihkan untuk membantu program MBG ini. Ya itu dari sisi pembayaran. Dan juga yang paling penting ini adalah kalau misalkan UMKM dilibatkan, ini kan akan sangat baik menggerakkan roda perekonomian lokal. Karena kalau misalkan UMKM tadi, mereka tidak perlu dipaksa harus memproduksi 3.000 porsi per hari. Misalkan 300 porsi, jadi idealnya mungkin Pak satu sekolah itu 1 dapur. Jadi kalau misalkan dapur ini, UMKM ini bisa memproduksi hampir sampai 300 porsi, ini kan UMKM ini dia lebih fleksibel menerima supply, entah itu dari petani langsung, peternak langsung, atau dari pedagang lokal. Jadi saya menyaksikan sendiri ada UMKM yang itu dikirim ikan dari tempat pelelangan ikan di Kulon Progo. Dan juga ada yang mengirimkan telur. Jadi kebetulan dia punya peternakan lokal sendiri, dan itu
langsung dikirimkan ke dapur UMKM tersebut. Jadi bahkan ada juga petani yang dia itu hasil panennya ikut menggiling padi di penggilingan dan setengah hasil penggilingan itu dijual ke UMKM dan UMKM ini bisa dengan fleksibel menerima dari para petani, peternak dan nelayan juga. Jadi tapi sebentar, sebelum Anda lanjutkan nih Mbak Eliza. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah dengan anggaran 71 triliun ini, apakah nantinya bisa untuk mendongkrak perekonomian UMKM atau seperti apa? ya tadi tergantung seberapa banyak UMKM yang dilibatkan. Kalau misalkan tadi satu dapur satu UMKM, ini kan setidaknya satu UMKM ini dia bisa sampai menyerap tenaga kerja itu ada penambahan sekitar 2 orang pekerja. Nah ini kan kalau semakin banyak nih tersebar gitu ya, ini kan makin banyak multiplier effect-nya yang akan tercipta. Oke, berarti ini berbeda dengan central kitchen. Itu kan hanya di titik tertentu aja kan, karena itu harus memproduksi dalam skala besar 3.000 gitu. Beda kalau misalkan 300 kecil-kecil di berbagai daerah, ini kan dia gerakan di daerah. Pergerakan ekonomi jauh lebih cepat begitu ya, lebih banyak begitu yang berdampak kalau misalnya UMKM itu banyak yang dilibatkan. Ya, tapi Pak Dadan, kita ketahui bersama kalau berbicara soal anggaran 71 triliun, ini apakah cukup Pak untuk 1 tahun? Bagaimana nih Pak? Cukup, kalau untuk 2025 kan kami punya target dari Januari sampai April itu melayani 3 juta penerima manfaat yang akan dilaksanakan melalui 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kemudian nanti dari April ke Agustus kita tingkatkan menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nanti dari akhir Agustus sampai Desember kita akan melayani 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan dengan 5.000 nanti ini akan sudah mulai masif tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang saja baru 0,7%, vibe-nya sudah kemana-mana. Apalagi nanti kalau sudah 5.000 ya, dan itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, saya kira ini akan dirasakan manfaatnya baik untuk penerima manfaat maupun untuk UMKM. Dan kami melakukan bertahap bukan hanya karena kesiapan infrastruktur, kami juga harus menyiapkan UMKM agar layak melakukan pelayanan terhadap penerima manfaat, tapi juga kesiapan bahan baku karena kami ingin ini berbasis potensi lokal sehingga ekonomi wilayah itu berkembang. Ya, coba bayangkan dari uji coba kami di Warung Kiara itu ada satu area sawah yang kami kelola, tadinya 3 musim tidak pernah ditanami. Dengan adanya program makan bergizi ini sekarang penuh, hampir setiap bulan kami tanam dan setiap bulan kami panen. Jadi beras yang diberikan makan itu ke para penerima manfaat berasal dari sawah sendiri, dan itu model yang ingin kami dapatkan di seluruh Indonesia. Ya, nanti kalau sudah jalan, contoh nih ya, kalau sudah jalan, sudah penuh gitu, NTT itu punya APBD satu provinsi hanya 2 triliun. Kalau ini sudah jalan penuh 82,9 juta, NTT akan menerima 8 triliun dari Badan Gizi. Dan dari 8 triliun itu 85%-nya untuk membeli bahan baku potensi lokal. Jadi ini potensi ekonomi yang cukup besar. Tapi bagaimana kemudian dengan CSR yang tadi sudah disampaikan sama Bu Afiliani, apakah juga nanti bisa dilibatkan dana CSR ini bisa digunakan untuk tentu saja, MBG tentu saja. Tidak hanya dana CSR, dana-dana dari Pemda, dari kementerian lain bisa ikut terlibat di dalam menyiapkan infrastruktur untuk mempercepat program ini bisa terrealisasi di seluruh Indonesia. Baik, untuk program makan bergizi gratis, kalau dari segi Kadin sendiri, dari pengusaha apa kemudian bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan antara pengusaha dan juga UMKM kecil agar nantinya MBG ini bisa menyasar seluruh UMKM kecil yang ada di daerah. Bagaimana Bu? Makanya di dalam Kadinda, jadi di Kadin yang di daerah itu sebenarnya bisa mengkoordinir UKM karena menurut kita sebaiknya UKM itu dikoordinir, karena kalau sendiri-sendiri cenderung mereka nanti tadi ada masalah itu susah. Kemudian juga soal pendanaan juga akan biasanya mereka juga punya masalah Pak ya, karena nanti juga nggak kemungkinan untuk dapat dana dulu apakah bisa belanjakan, biasanya kalau APBN nggak bisa tuh Pak, susah untuk melakukan itu.
itu gitu. Jadi dengan dikoordinir nanti di dalam asosiasi-asosiasi, menurut saya itu bisa menyebar dan akhirnya sama-sama diuntungkan gitu. Nah dengan demikian apa yang menjadi masalah sekarang kelas menengah itu menghadapi penurunan tuh saya rasa akan bisa kembali lagi karena UKM tuh sekarang yang paling kena dampak sebenarnya. Kenapa? Karena mereka yang pada saat COVID tutup itu belum semuanya kembali lagi recovery. Nah karena kita tahu UKM itu banyak di sektor pangan justru warung-warung. Nah ini akan bisa menghidupkan kembali. Nah mungkin yang harus dipikirkan ke depan adalah sustainability daripada mereka. Jadi pemerintah nanti mungkin tidak hanya mengasih proyek tapi mulai memberikan kail. Ya entah insentif atau membangun bisnis model dengan perusahaan besar dengan UKM untuk menjadi supply chain. Nah ini kan belum ada di kita sehingga masih masing-masing gitu. Kalau perusahaannya sadar ya dia cari UKM sebagai partner. Tapi menurut saya kalau itu nanti menjadi insentif itu pasti mereka akan mau berkolaborasi. Nah kita berharap nanti ada yang namanya closed loop. Jadi bagaimana perusahaan besar dengan UMKM bisa berjalan ya. Itu untuk keberlanjutan daripada program ini gitu. Karena kalau ini kan pemerintah yang kasih demand ya kan, tapi bagaimana ke depan itu bisa mendapat demand yang berkelanjutan gitu. Oke, karena kalau ada kolaborasi bersama pasti juga nanti berkelanjutan tuh jauh lebih mudah begitu ya Bu Afri? Betul dan otomatis UKM kita naik kelas kan problem kita tuh UKM kita nggak naik kelas, padahal tingkat pengeluarannya makin tinggi kan gitu, sehingga akhirnya mereka nggak bisa naik kelas terus dan padahal target pemerintah untuk kasih kur kan makin tinggi ya, dan mereka akhirnya bisa jadi kredit macet, usahanya nggak naik tapi kreditnya nambah terus gitu. Nah ini yang harus dihindari. Harus dihindari itu, tapi kalau untuk kolaborasi sendiri dari Pak Mansuri, apakah memang sudah ada kolaborasi mungkin bersama dengan pengusaha-pengusaha terkait dengan pemasokan dan sebagainya untuk meningkatkan mungkin daya tambah begitu? Saya memang menyampaikan ke teman-teman pedagang bahwa ini masih skalanya kecil ya, sehingga kita memang belum bisa merasakan secara nyata gitu. Tadi Prof Dadan sampaikan bahwa ini memang perlu waktu untuk sampai ke keterlibatan kita di bawah. Tetapi berulang kali kami sampaikan bahwa mungkin termasuk masukan ini untuk Badan Gizi, adanya evaluasi setiap langkah, setiap tahapan sehingga itu bisa sesuai dengan harapan Presiden, melibatkan lebih banyak UMKM termasuk pedagang produk lokal gitu ya, sayur di pasar tradisional tersedia dan itu segar, kami jamin tidak melalui freezer dari petani langsung dibawa ke pasar, itu jaminan kami bahwa itu benar segar dan itu bisa dievaluasi apakah benar yang suplai itu pedagang atau pedagang besar. Kalau pedagang besar percuma pedagang menyiapkan, berangan-angan, bermimpi untuk terlibat dalam program ini. Maka evaluasi itu menjadi penting dan sebagai catatan mungkin semakin banyak yang terlibat, multiplier efeknya akan semakin tinggi. Maka Pak Dadan kami berharap agar ke depan mitra itu bisa menggandeng kami sudah mempersiapkan infrastrukturnya, kami siapkan bahan-bahan yang kami garanti segar dan itu siap untuk dinikmati dan bergizi untuk masyarakat kita. Oke, tetapi selama sepekan, lebih dari sepekan program makan bergizi gratis ini, apa kemudian evaluasinya kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.